Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ikhwatal Islam a'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi, atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran tilawahan Al-Quran dan kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, ikhwas sekalian, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Dan seorang ketika bisa bertambah ilmu, diharapkan bisa semakin taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu para ulama sampai mengatakan, kulla yaumin lam azid fihi ilman fala burika li fi dzalikal waqt. Setiap hari kalau aku tidak bisa tambah ilmu, maka tidak ada keberkahan di hari itu. Tambah ilmu artinya tambah ibadah dan tambah juga semangat dalam kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita khawatir ilmu tidak tambah dan taat kita juga tidak bertambah, tapi dosa biasanya tambah terus-menerus. Maka kita ingin mempelajari agar bisa berbenah diri. Yang kedua, orang Arab mengatakan man jahila syai'an 'adah. Orang yang tidak tahu sesuatu biasanya dia cenderung memusuhi. Ya, ketika dia tidak tahu atau ada orang baru atau ada ajaran baru, dia susah untuk menerima. Biasanya begitu. Karena selama ini dia sudah nyaman dengan kebiasaan lama. Ketika ada yang baru, semacam dia tidak terima, memberontak. Termasuk dalam belajar. Ada ilmu yang disampaikan, ilmu ini lama, akan tetapi dia baru pertama mendengar. Jadi tidak bisa langsung menerima. Yang musibah adalah ilmu ini sudah diketahui banyak orang, apalagi para ulama. Kita yang terlambat tahu, kita yang memusuhi dan tidak mau menerima. Ini kan istilahnya jahlun murakkab. Begitu. Nah, sehingga kita mempelajari sebuah adab yang sudah dilewati oleh para ulama sejak sekian lama. Mungkin kita baru tahu seperti ini karena kita sering meninggalkan. Dan subhanallah, kita ini sekarang belajar tentang adab belajar. Ya, dan ini sudah dilewati oleh para ulama. Contohnya juga ada, cuman kita jarang menerapkan. Termasuk yang mengkaji sunnah.
dengan guru, dengan kawan, dengan kitab. Ya. Maka kita belajar, mudah-mudahan bisa kita terapkan. Dan semoga ada kemajuan dan ada keberkahan. Dulu pernah kita sampaikan, bisa jadi ilmu yang kita pelajari ini tidak berkahnya karena kita tidak hormat dan tidak bisa memposisikan ilmu ini dengan semestinya. Sehingga kalau kita tidak bisa menghargai ilmu yang kita pelajari, bagaimana kita akan terhargai? Begitu. Kemudian kemarin kita sudah belajar bagaimana seorang adab talibul ilm dengan dirinya. Lalu kita sudah mulai masuk satu poin pembahasan tentang adab seorang pelajar terhadap gurunya. Yang pertama ini akan mempengaruhi yang kedua, ketiga dan seterusnya. Subhanallah. Ibnu Jama'ah rahimahullah, beliau menceritakan tradisi salaf. Beliau wafat tahun 733, ini sudah terbilang terbelakang atau yang sudah belakangan, ulama di abad ke-8. Beliau menceritakan mestinya seorang talibul ilm ketika belajar sebelum memilih guru istikharah. Kita kemarin sudah pelajari itu. Ya, ini kan jarang kita lakukan ya. Mau ngaji sama orang dicari dulu, kemudian istikharah dulu. Ini kira-kira pantas apa tidak dipelajari. Karena para ulama mengatakan orang bagaimanapun juga dia sudah belajar kepada seorang, dia akan simpati kepada gurunya. Kemudian nanti ketika dia akan beradab kepada gurunya ini, dia juga akan membangun adabnya karena yang pertama, apakah dia sudah benar memilih guru atau belum. Kalau salah dalam memilih, maka dia akan salah untuk bersikap. Maka yang pertama, subhanallah, dianjurkan istikharah. Kemudian yang kedua, dipilih guru ini yang betul-betul ahliyah, memiliki kemampuan. Kemudian bagaimana membawa diri. Kita sering sampaikan muru'ah. Orang yang menjaga kehormatannya, orang yang menjaga penampilannya. Bukan masalah halal haram, akan tetapi sekarang dia sedang membawa ilmu yang mulia. Ketika dia tidak terhormat karena penampilan yang memang tidak pantas, maka ilmunya ditinggal orang gara-gara perlakuan dia. Begitu. Dan kemarin kita sudah sampaikan pernyataan Imam Malik rahimahullah, ilmu ini tidak pantas dipelajari di 4 model orang. Yang pertama, mu'linun bis-safah, menunjukkan terang-terangan tindak kebodohan. Jadi orangnya berilmu, orangnya mungkin kelihatan alim, tapi kelakuannya tidak mencerminkan dia orang berwibawa. Terang-terangan melakukan tindakan yang memalukan misalkan. Maka ilmunya tidak pantas dipelajari. Yang kedua, orang yang ketahuan pernah berbohong. Kalau orang berbohong, nanti ilmunya bagaimana? Kira-kira kita bisa memfilter enggak orangnya bohong atau tidak, begitu. Kemudian yang ketiga adalah sahibu hawa yad'u ila hawa. Orang yang memiliki hawa nafsu ngajak-ngajak orang lagi untuk mengikuti hawa nafsunya. Ini nanti repot, fanatik, susah untuk menerima kebenaran, tidak objektif dalam memberikan penilaian. Kemudian yang keempat adalah orang soleh, ahli ibadah, tapi dia tidak tahu apa yang disampaikan, tidak menguasai bidang ilmu yang diajarkan. Soleh, kesalehannya untuk dirinya sendiri. Akan tetapi ketika menyampaikan, dia tidak ngerti apa yang dia ajarkan. Ya, maka dulu juga kita juga nukil Abdullah bin Aun rahimahullah mengatakan, la yutlabu hadzal ilm illa mimman urifa bit talab. Ilmu ini tidak dipelajari kecuali dari orang yang memang sudah dikenal. Ya, track record kata orang itu. Dia selama ini memang berkecimpung di dunia ilmu. Kalau orang tidak dikenal, tahu-tahu jadi istilahnya ulama dadakan. Ya, tahu-tahu viral, akhirnya diambil pelajaran. Ini juga termasuk poin ya yang disampaikan Ibnu Jama'ah. Hati-hati milih guru tidak hanya sekedar dipertimbangkan viralnya, kemudian yang tidak viral tidak diambil ilmunya. Ini sampai sekarang terjadi itu. Ya. Kalau yang ngisi dai viral, meskipun materinya itu aja, ya salam. Parkirannya habis. Katanya, wallahu alam, sampai bikin maco, sampai banyak yang nuntut, katanya begitu, karena padat sekali. Tapi giliran yang isinya belajar ngaji kitab sedikit yang hadir. Tapi tidak diherankan ini seperti ini. Dulu pernah disampaikan oleh seorang ulama di kalangan tabi'in. Kalau dia Al-Auza'i rahimahullah. Al-Auza'i cerita tentang Atha ibn Abi Rabah, muridnya Ibn Abbas. Mata Atha ibn Abi Rabah
wa huwa mimman arda ahli al-ardi fi dhalika al-waqt aw fi zamanihi wa lam yahdur majlisahu illa 9 aw 8. Ya, Atha ibn Abi Rabah ketika ngisi pengajian, beliau adalah orang yang paling diridhai ilmunya di antara penduduk dunia atau penduduk bumi di saat itu, muridnya Ibnu Abbas. Ternyata yang hadir di majelisnya cuma 9 atau bahkan 8. Karena yang sabar belajar ini sedikit. Kalau yang ngisi pengajian sambil ketawa-ketawa banyak. Ya, orang bisa nyaman aja 3 jam. Tetapi masalahnya ilmu ini berat. Sehingga orang yang sabar belajar ini juga membutuhkan kesabaran. Baik. Kemudian kemarin juga kita sampaikan di antara catatan yang harus dihindari ketika seorang belajar otodidak. Belajar tanpa guru. Hukum asalnya orang belajar kepada guru. Dan ini yang akan menghasilkan. Adapun orang yang belajar dengan buku saja, khawatirnya dia akan membawa kesalahan paham sampai akhirnya berfatwa. Ya, hampir semua ulama tidak ada yang belajar sendiri. Tidak ada. Tidak ada yang otodidak, begitu tidak ada. Bahkan kita katakan dulu, orang yang tidak belajar sampai rihlah li talabil hadis, tidak sampai keluar negeri untuk mencari hadis, tidak pantas diharapkan kebijaksanaan dan kesempurnaan akalnya. Yahya bin Ma'in rahimahullah, beliau mengatakan arba'ah la tu'nisu minhum rusyda, 4 golongan engkau tidak bisa berharap banyak dari mereka. Di antaranya warajulun yaktubu fi baladihi wala yarhalu li talabil hadis, orang yang mau belajar di kampungnya saja enggak mau belajar keluar. Meskipun ini dijelaskan oleh para ulama, kalau seandainya ilmu yang di kampungnya sudah habis, mestinya dia cari lagi, begitu. Nah, sampai dikatakan bahwa orang melakukan perjalanan ke luar negeri untuk belajar hadis ini merupakan sunnah atau kebiasaan yang dilalui oleh para ulama. Baik, ikhwas sekalian, kita akan membahas berikutnya tentang bagaimana seorang menghargai gurunya. Tapi kita katakan ini memang berangkat dari yang pertama, milih guru yang selektif, istikharah, dilihat ketakwaan, wara', keahlian, lalu bagaimana semua yang sudah kita pelajari pada poin yang lalu. Baru pindah ya ke nomor 2. Yang kedua disebutkan an yanqada li syaikhihi fi umurihi wa la yakhruju an ra'yihi wa tadbirihi. Ketika dia ingin melakukan sikap apapun dalam belajar, terutama dia nurut kepada gurunya. Ya, dia nurut kepada gurunya, dia lebih memprioritaskan pandangan dan arahan guru daripada pendapat pribadinya. Dan ini subhanallah, guru lebih tahu tentang maslahat murid. Milih buku apa, kapan belajarnya, kamu mestinya harus ngapain, ya. Bukan diatur-atur kan gurunya. Untuk bisa bandingkan sudah belajarnya para ulama dengan metode belajaran di zaman sekarang. Ya. Bal yakunu ma'ahu kal marid ma'at tabibil mahir fayushawiruhu fima yaqsiduh wa yataharra ridahu fima ya'tamiduh. Dia melakukan sikap atau bersikap seperti orang sakit di depan dokter yang memang ahli. Sekalipun tidak enak, maka dia akan minta pendapatnya. Saya harus bagaimana? Kalau saya ingin begini, bagaimana menurut pendapat antum? Ya. Bahkan dia ketika akan memilih sebuah pilihan, dia mencari kerelaan gurunya. Ya. Subhanallah, dulu ada Syekh Shalih Utsaimin sering cerita, saya ini didatangi oleh seorang doktor mau belajar. Karena dia sudah doktor, maka dia pengen belajar, milih sendiri kitabnya. Kata Syekh, saya pengen antum belajar dengan metode para ulama, biar mutqin. Kamu pilih buku ini, kita baca pelan-pelan, nanti pindah-pindah begitu. Oh enggak Syekh, ana sudah tahu kayak begini, ana pengen langsung kitab ini. Kalau itu mah udah lama ana belajar. Kata Syekh, ini dari awal sudah mulai cengkal ini. Ya, akhirnya sudah tidak perlu seperti itu. Baik, disebutkan di sini wa yubalighu fi hurmatihi. Dia mengusahakan semaksimal mungkin menghormati gurunya. Wa yataqarrabu ila Allah bi khidmatihi wa ya'lamu anna dhullahu li shaykhihi 'izzun wa khudu'ahu lahu fakhrun wa tawadu'uhu lahu rif'ah. Dia beribadah kepada Allah dengan berkhidmat kepada guru. Maksudnya bagaimana? Ya, dia merendah.
Dan dia menyadari bahwa merendahkan diri di depan guru itu bukan suatu kehinaan, akan tetapi kehormatan, bahkan membanggakan. Subhanallah, kita bayangkan gimana itu berarti kita salim sampai dibolak-balik tangannya kayak begitu, ya. Itu masalah salim tangan itu, bersalaman sampai dicium tangan, itu tidak melanggar syariat. Ya, itu tergantung pada adat. Di sebagian tempat mencium tangan itu hanya untuk orang tua. Apalagi di dunia Arab, mencium tangan biasa dilakukan untuk orang tua saja. Sementara kepada guru, penghormatan umum itu mencium kepala. Dan ini seperti dilakukan Abu Bakar radhiyallahu anhu mencium kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat mereka mencium kepala. Itu biasa, itu cuma adat. Kalau kita mencium kepala orang bingung juga kan, dicium kepalanya. Ya, karena memang itu adat. Nah, hanya ketika seorang mencium tangan, tidak pantas dia sampai membungkuk kayak orang ruku, apalagi sujud. Ya, tapi insya Allah kalau orang betul-betul wajar untuk mencium tangan dengan ukuran yang normal, tidak sampai dia mau terjun begini. Kayak yang dibikin anekdot sama orang itu mau cium tangan sampai kejelungup dua-duanya, itu kan buatan. Tapi secara normal orang kalau sekedar mau cium tangan biasa aja. Tangannya begini, orangnya juga nunduk, cuman kepalanya sebentar aman. Ya. Dan ini tidak menghinakan seseorang. Artinya di sini ketika orang menghinakan diri atau membantu gurunya itu menjadi kebiasaan yang lama. Dulu para ulama seperti itu. Diceritakan seperti safarnya Imam Ahmad bin Hanbal dengan Yahya bin Ma'in. Imam Ahmad bin Hanbal dari Irak ditemani rekannya Yahya ibn Ma'in rahimahumullahu jami'an. Kemudian diikuti oleh Ahmad ibn Mansur ar-Ramadi. Ahmad ibn Mansur paling junior. Dan memang keluarnya beliau, mereka ini bertiga, menuju ke negeri Yaman untuk belajar kepada Abdul Razzaq as-San'ani. Mencari hadis dan belajar kepada guru. Nah, Ahmad ibn Mansur ar-Ramadi sengaja keluar untuk berkhidmat kepada dua gurunya ini. Tapi dia juga belajar. Sehingga ketika mereka akhirnya berhenti di salah satu rumah seorang alim juga namanya Al-Fadl ibn Dukain. Al-Fadl ibn Dukain. Maka Ahmad ibn Mansur juga belajar. Mereka bertiga di depan gurunya Al-Fadl ibn Dukain. Artinya mereka semuanya belajar. Tapi selama perjalanan mereka sampai menyiapkan sandalnya, menyiapkan makan dan minum. Itu biasa seperti itu. Kita aja nggak biasa, gitu. Seolah-olah guru ini partner belajar. Wah, kayak gayanya itu sudah modern banget gitu. Akhirnya sampai saya kan sudah bayar SPP. Jadi guru ini berhak untuk menyiapkan fasilitas belajarku. Tambah lagi sekarang ada murid yang tidak pantas digagalkan ketika belajar. Pokoknya harus lulus. Kalau tidak lulus, yang salah gurunya. Alhamdulillah, antum mengaji kan nggak ada lulus tidak lulusnya. Jadi bebas kita dari peraturan itu. Ya. Disebutkan wa yuqalu inna Syafi'iyya radhiyallahu anhu utiba ala tawadhu'ihi lil ulama. Disebutkan Imam Syafi'i pernah dikritik karena banyak terlalu tawadhu di depan guru-gurunya, merendah di depan guru-gurunya. Maka Imam Syafi'i mengatakan uhinu lahum nafsi fahum yukrimunaha walan tukraman nafsul lati la tuhinuha. Beliau mengatakan mereka mengkritik aku karena aku merendahkan diri di depan guru-guruku. Ya, sebenarnya aku melakukan ini adalah tindakan yang biasa. Satu saat nanti jiwaku akan dihormati karena aku menghormati para ulama. Karena sebuah jiwa tidak akan terhormat kalau dia tidak bisa merendahkan diri untuk menghormati. Begitu. Nah, ini disebutkan maksud dari menghormati itu bukan berarti dia merendah sampai seperti tidak ada harganya. Tidak. Akan tapi dia perlu menahan ketika dia pengen untuk ngomong misalkan. Ini contohkan. Ketika dia ingin punya pendapat dan dia di majelis. Lalu dia pengen juga partisipasi ngomong begitu. Dia sudah pengen ngomong seperti itu. Ini biasa seperti ini. Nah, ketika ada gurunya berbicara atau memberikan pandangan, dia rem itu. Dia berusaha untuk beradab ketika di majelis ada yang lebih tua, ada yang lebih berilmu. Dan subhanallah, Sufyan ats-Tsauri kalau tidak salah, beliau pernah di satu majelis ada anak muda ngomong terus. Ngomong terus itu artinya ketika ada orang bertanya dia pengen jawab. Ketika ada permasalahan dia yang partisipasi ngomongnya paling banyak. Subhanallah, kata Sufyan ats-Tsauri, dulu kita belajar enggak kayak begini. Nah, ini kalau seandainya tidak
latih. Ada orang model kayak begitu. Bahkan tidak terkecuali di grup misalkan, di grup WhatsApp zaman sekarang atau di grup apa yang membicarakan ilmu begitu. Biasanya yang banyak ngomongnya itu yang muda-muda itu. Ya. Meskipun orang juga tidak bisa mengukur itu dengan majelis ilmu apakah seperti itu, karena bisa jadi yang banyak ilmunya sibuk dengan yang lebih penting misalkan. Dan omongan tidak bisa mewakili sikap aslinya. Akan tetapi yang jelas kalau sampai di majelis kemudian ada orang yang tasaddur, ingin nunjukkan dia yang punya omongan, nah seperti ini tidak sopan sama sekali. Nah pada saatnya orang menahan diri, dia pengen musyarakah tetapi ditahan. Seperti ini termasuk bentuk sopan santun di dalam belajar. Ya, disebutkan wa akhadha Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ma'a jalalatihi wa baitihi wa martabatihi bi rikabi Zaid bin Thabit al-Ansari radhiyallahu anhu wa qala hakadha umirna an naf'ala bi ulama'ina. Ya, contoh yang masyhur ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau seorang sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang pandai yang didoakan agar bisa paham terhadap agama dan tafsir Al-Quran. Ketika beliau belajar, beliau sampai menjadi semacam pembantu, memegangkan tali kekang unta gurunya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Zaid bin Thabit termasuk ulama referensi di Madinah. Ya. Dan akhirnya nanti Ibnu Abbas pindah ke Mekah dan beliau menjadi referensi juga di Mekah, kemudian pindah ke Taif. Tapi maksudnya beliau menghamba, istilahnya menunduk, tawadhu kepada gurunya. Ya, bahkan kita pernah ceritakan bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di siang hari yang terik beliau mendatangi rumah guru untuk belajar hadis karena beliau tahu ini rawi ada hadis yang bisa dipelajari. Datang ke rumahnya, ternyata sedang istirahat siang, maka Ibnu Abbas nunggu di pintu, imamahnya dilepas, tiduran sampai mukanya kena debu. Yang punya rumah keluar melihat, malaka ya Ibnu Amir Rasulullah, lau arsalta fa'atiyak, kalau antum ngutus seorang utusan, aku yang datang ke rumahmu. Kata Ibnu Abbas, la bal ana ahaqqu an atiyak, aku yang lebih berhak untuk datang kepada engkau. Jadi belajar itu mencari ridha gurunya. Nah, sehingga orang bisa terhormat karena dia memposisikan ilmu dan orang yang memilikinya pada tempatnya. Ini ada contoh lagi, disebutkan waqala Ahmad bin Hanbal li Khalaf al-Ahmar. Ya, Imam Ahmad pernah menyikapi salah seorang gurunya namanya Khalaf ibnu Hayyan al-Ahmar. Ini wafat tahun 180. Ini salah satu gurunya. Karena Imam Ahmad meninggal tahun 241. Ini meninggal 180, berarti memang ada sekitar 60-an tahun jeda antara mereka. Khalaf ibnu Hayyan al-Ahmar ini seorang ahli bahasa. Imam Ahmad datang untuk belajar satu hadis yang diriwayatkan oleh Khalaf dari Abu Awanah. Imam Ahmad sengaja datang ke gurunya ini, tapi gurunya tahu posisi Imam Ahmad, dan Imam Ahmad datang untuk belajar kepada guru ini yang menghormati sekali Imam Ahmad. Akhirnya Imam Ahmad mau duduk di depan gurunya ini, kemudian Khalaf ibn Hayyan al-Ahmar mengatakan, saya ingin kamu duduk di atas tempat yang lebih terhormat, tempatnya agak tinggi. Maka Imam Ahmad kemudian mengatakan, la aq'udu illa baina yadaik, umirna an natawadhu'a liman nata'allamu minhu. Aku tidak bakal duduk kecuali di depanmu. Tidak tempat yang terhormat. Orang mau belajar milih tempat yang PW, kata orang. Tempat PW yang di mana? Ya enggak kelihatan ya. Kalau ngantuk tidak kelihatan. Ya. Aku tidak akan duduk kecuali di depanmu, dan demikianlah kami diperintahkan untuk tawadhu ketika belajar. Ya, ini Imam Ahmad rahimahullah, sang imam. Wa qala al-Ghazali, ya. Imam al-Ghazali. Al-Ghazali ini yang sering kita dengar Ghazali dengan zai tanpa tasydid ya. Tapi wallahu alam, ana pernah dengar juga ceramahnya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, beliau mengatakan nisbah yang benar itu al-Ghazal, ya. Dinisbatkan kepada abah atau kakeknya yang memang punya profesi memintal kain. Ya, ini nisbatnya menjadi Ghazal. Ya. Beliau pernah mengatakan, dan buku Ihya Ulumuddin memang banyak hadis-hadis yang lemah bahkan palsu, tetapi dalam masalah nasihat sering dijadikan rujukan oleh para ulama.
Ya, disebutkan la yunalul ilmu illa bitawadhu'i wa ilqa'is sam'. Ilmu ini tidak akan diraih kecuali dengan ketawaduan. Kemudian yang kedua dengan as-sam'. As-sam' maksudnya mendengarkan dengan hati yang sadar. Akalnya juga ingin mengambil pemahaman. Kalau orang cuma dengar aja, iya sudah sambil lalu, daripada saya nunggu sambil lihat TV, mending saya di masjid kan dengar apa manfaat. Betul, itu ada manfaatnya. Tapi ilmu tidak seperti itu caranya. Ilmu itu didapatkan dengan keseriusan sungguh-sungguh. Al-istima' artinya mendengarkan dengan seksama, hatinya juga hadir gitu. Sehingga dia bisa paham, bukan hanya sekedar dengar aja sementara hatinya kosong. Ada model orang-orang yang hatinya kosong itu, ya. Ketika kelihatannya memang matanya tertuju pada yang menyampaikan materi, tapi dia kelihatan tatapan matanya kosong. Kadang-kadang ketawa sendiri. Ini kira-kira gimana? Antum sebagai pemateri ngelihat ada yang hadir begitu, ya, ketawa sendiri, dia lagi mikir apa gitu kan? Ada model kayak begitu. Qala wa mahma asyara alaihi syaikhuhu bi tariqin fit ta'limi falyuqallidhu wal yada' ra'yah. Apapun yang diarahkan oleh gurunya, hendaklah dia mengikuti saran dan arahan dari guru. Hendaklah dia bertaklid dan meninggalkan pendapat dia sendiri. Fa khata'u mursyidihi anfa'u lahu min sawabihi fi nafsihi. Kesalahan gurunya masih mending daripada kebenaran yang dia pilih sendiri, karena guru ini lebih pengalaman. Meskipun ini bukan berarti kita mengkultuskan, tidak seperti itu. Ya, pemahamannya seorang ketika akan belajar seringkali dia tidak mengindahkan arahan guru, dan ini mungkin salah satu sebab utama orang kenapa gagal belajar. Enaknya begini saja, enaknya begini, seolah-olah guru ini tidak lebih penting dari dia. Bahkan ketika guru akan mengatakan, enaknya antum membaca buku ini, anak nggak suka itu, anak lebih suka ini itu. Ya sudah, istilahnya kita ini menganggap bahwa guru tidak terlalu penting. Ya, ini kesalahan yang tidak dimiliki oleh tulabul ilm di zaman para ulama. Wa qad nabbaha Allah Ta'ala ala dhalika fi qissati Musa wal Khadir biqawlihi innaka lan tastati'a ma'iya sabra al-ayah. Hadha ma'a 'uluwi qadri Musa al-kalim fi ar-risalati wal ilm hatta syarata 'alayhi as-sukut faqala fala tas'alni 'an shay'in hatta uhditha laka minhu dhikra. Di antara contohnya adalah Nabi Musa dengan Khadir. Khadir ini para ulama beda pendapat, ini nabi atau wali. Ulama Ahlus Sunnah mereka berbeda pendapat. Ada di antara mereka mengatakan bahwa Khadir ini nabi. Di antara dalilnya adalah wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Ya, Khadir ini ketika sampai perjalanan bersama Musa akhirnya mengatakan yang aku sampaikan itu bukan dari pilihanku sendiri, tapi dia mendapatkan apa yang Allah turunkan, begitu. Nah, dari situ sebagian ulama mengatakan beliau adalah seorang nabi. Sebagian ulama mengatakan tidak harus. Beliau adalah seorang wali, itu mungkin. Dan ini yang dirajihkan wallahu a'lam oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ketika beliau menyampaikan ini. Nah, adapun yang dikatakan aku mendapatkan semua dari Allah, itu bisa jadi ilham. Karena sejak zaman dulu juga ada orang yang mulham. Nabi SAW mengatakan qad kana fi man kana qablakum muhaddathun fa in kana fi ummati fa Umar. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, sejak zaman dulu para umat sudah terbiasa ada di antara mereka seperti diberi arahan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya di umat ini ada satu orang, Umar bin Khattab. Kata Nabi SAW seperti itu. Tidak harus wahyu, tapi bisa jadi ilham. Tapi semua ulama sepakat Nabi Musa afdal dari Khadir. Biarpun beliau adalah seorang wali atau nabi, tapi Musa lebih afdal, Rasul, ulul azm. Dan memang di saat itu yang paling ditaati adalah Musa. Bahkan perjalanan Musa dengan Khadir itu gara-gara Musa ketika ditanya di depan para khalayak ramai, ditanya hal ahadun a'lamu minki, dalam Sahih Muslim ini. Dalam Sahih Muslim beliau ditanya apakah ada di dunia ini orang yang lebih tahu dari dia. Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam mengatakan anak enggak nyangka. Maka Allah tegur dia. Akhirnya diperintahkan untuk mencari Khadir. Subhanallah, ini dalam tafsir As-Sa'di
ada banyak pelajaran tentang thalabul ilm di kisah Nabi Musa dengan Khadir. Banyak kisahnya. Kalau antum baca tafsir Sa'di, beliau sengaja menyebutkan di dalam kisah ini ada fawaid. Banyak faidah-faidah. Pertama, orang belajar itu memang perlu rihlah mendatangi guru. Musa alaihissalatu wassalam, Rasul di zaman itu memang tidak dipungkiri. Orang yang paling tahu Musa. Tapi Allah kasih pelajaran dia karena memang tidak dinisbatkan ilmu kepada Allah. Beliau mengatakan, ana nggak ngerti kalau ada orang yang lebih pintar dari ana, gitu. Ditegur sama Allah. Akhirnya suruh belajar sampai dia keluar dari daerahnya. Kemudian yang kedua disebutkan oleh Sa'di rahimahullah bahwa ketika dia keluar boleh membuat atau mengajak seorang pembantu untuk menyiapkan kebutuhan belajar. Nah, apa-apa. Tidak ada masalah. Ini bukan berarti dia malas. Wah, belajar malas banget ini dasar orang mentang-mentang banyak gajinya, ngajar aja pakai asisten. Waduh, belajar aja bawa pembantu. Enggak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Kemudian yang ketiga, bahkan kata Syekh Sa'di rahimahullah, kalau dia bisa punya pembantu yang cerdas, lebih enak. Jadi bisa untuk diskusi dan bisa membantu yang sangat dibutuhkan, yaitu dalam masalah belajarnya. Kemudian berikutnya, seorang talibul ilm harus tawadhu dan sopan kepada gurunya, meskipun dia lebih terhormat daripada yang akan diambil ilmunya. Nabi Musa mengatakan, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Ini kata-kata sopan. Boleh enggak aku ikut antum? Aku ingin belajar ilmu yang Allah ajarkan kepada engkau. Artinya ini sopan sekali. Ya, nanti ada contoh nih orang enggak sopan, bagaimana kalau mau nanya nih. Tapi maksudnya ketika Nabi Musa, siapa Nabi Musa? Nah, belajar kepada orang yang lebih di bawahnya. Tetapi memang itulah cara dalam belajar. Dan subhanallah, Nabi Musa ini tidak melakukan perjalanan pendek. Sampai lama itu. Sampai capek. Atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Kita sudah capek ini. Betul-betul. Nabi Musa mengatakan kepada Khadir. Bukan Khadir, siapa? Yusha ibn Nun. Ya. Yusha ibn Nun ini pembantunya. Ini Nabi juga. Ya. Kalau Nabi milih pembantu, Nabi juga, Masya Allah ya. Tapi kan ini masalah bukan pilihan mereka, ya, ini Allah yang tentukan. Tetapi maksudnya ketika Nabi Musa mengatakan kita sudah capek ini perjalanan, capek. Kemudian di antara pelajaran lainnya, boleh juga seorang mengeluhkan kondisi capek, tidak apa-apa, selama tidak ada kesan orang ini membantah dan tidak terima takdir Allah. Ana sudah capek ini gitu, nggak ada masalah. Bahkan kita dulu pernah sebutkan, sebagian ulama menceritakan ketika melakukan perjalanan sampai kencing darah. Bultud dam fi talabil hadithi marratain. Aku sampai kencing darah ketika belajar hadis 2 kali. Ketika berangkat ke Baghdad dan ketika berangkat ke Mekah. Ngangkat buku sendiri, panas-panas, terik-terik. Dan aku tidak pernah pakai kendaraan, tidak minta orang. Dan aku jalan gak pakai sandal, panas sampai kencing darah. Itu tidak masalah untuk cerita, motivasi dan menceritakan keadaan selama tidak ada unsur tidak terima dengan takdir Allah. Nah, ini pelajaran-pelajaran yang dipetik dari Musa dan Khadir, banyak sekali. Tapi yang jelas, ini di antara pelajarannya bagaimana ketika seorang belajar dan bersikap kepada gurunya memang perlu tawadhu, seperti itu. Baik, ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, ats-tsalitsu an yanzurahu bi'ainil ijlal wa ya'taqida fihi darajatal kamal. Ya, dia melihat gurunya dengan penuh penghormatan dan meyakini bahwa gurunya ini lebih sempurna. Ya. Tidak ada yang sempurna daripada Allah Subhanahu wa taala, tetapi maksudnya kesempurnaan ini adalah sempurna yang dimiliki manusia. Karena memang tidak dipungkiri manusia berbeda-beda dalam kesempurnaan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa kesempurnaannya milik Allah, tetapi memang makhluk ini ada yang Allah berikan kelebihan. Semakin tinggi kelebihan yang dimiliki, maka dia akan semakin lebih sempurna dari yang lain. Di antara sebab kesempurnaan yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah ilmu, pengalaman, kemudian yang ketiga, wallahu alam, harta atau kekuasaan. Wallahu alam. Ya. Jadi di antara sebab seorang semakin sempurna adalah ketika dia punya ilmu, punya pengalaman, kemudian memiliki harta atau kekuasaan. Orang
semakin tidak butuh kepada orang lain, semakin sempurna dia. Semakin butuh kepada orang lain, maka dia semakin tidak sempurna. Ini yang ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Baik, ini disebutkan ketika seorang murid melihat gurunya, maka dia memandang dengan penuh penghormatan, dan memang gurunya ini lebih berilmu, istilahnya begitu. Ada beberapa ungkapan yang disebutkan oleh para ulama dan memang ada kesan berlebih-lebihan. Di antaranya, Anda pernah baca di salah satu referensi buku fikih mazhab Hanafi. Di muqaddimahnya dikatakan seorang tidak akan berhasil menimba ilmu dari gurunya sampai dia menganggap gurunya adalah orang paling benar. Ya. Tapi wallahu alam, seperti ini memang terkesan berlebih-lebihan. Tetapi dulu di kalangan para penuntut ilmu, mereka sudah terbiasa untuk hormat, sopan, bahkan siap membantu guru, dan itu yang jarang kita dapati sekarang. Ya, orang hormat kepada gurunya. Ini contoh-contoh realnya ada yang disebutkan nanti. Fa inna dzalika aqrabu ila naf'ihi bihi. Karena ketika dia hormat kepada gurunya, setidaknya dia akan lebih bisa memanfaatkan ilmunya. Kalau dianggap guru ini tidak ada pinternya sama sekali, sudah dari awal sudah dianggap gurunya tidak ada manfaatnya. Seperti ketika orang membaca buku para ulama. Ya, ketika orang membaca buku para ulama, pertama yang akan dia baca, saya pengen nambah ilmu. Ketika seorang belajar tentang bahas atau penelitian, ada yang ditekankan kepada para pelajar, namanya qiraatun naqdiyah, kritis dalam membaca. Karena seringnya ditekankan seperti itu, akhirnya seperti tidak beradab kepada buku para ulama. Jadi pengennya itu ngeritik terus. Baca bukunya para ulama, wah kalau anak yang nggak harus kayak begini. Jadi dari awal dia baca itu sudah hidup jiwa tidak terima. Kalau begitu, gimana dia akan memanfaatkan ilmu para ulama? Subhanallah, anak pernah tanya kepada salah seorang pembimbing kita dulu, profesor dia di hadis. Ya, saya pernah tanya, Syekh antum gimana cara membagi waktu untuk membaca? Dia katakan, subhanallah, hilang semua. Waktu ini tersita dengan pekerjaan, karena beliau waktu itu dekan, profesor, padahal disiplin sekali. Itu termasuk guru yang memang luar biasa, anak salut gitu. Beliau masih muda, udah profesor, kemudian memang dipercaya untuk ini, dan memang salafi. Anak tanya, Syekh antum kira-kira dengan jabatan dan amanah tanggung jawab ini, apakah antum masih bisa untuk belajar membaca? Kata beliau, subhanallah, habis waktu anak. Tapi antum kan bisa membaca tulisan para mahasiswa dan banyak nukilan para ulama. Beda, bacanya beda. Kalau membaca tulisan mahasiswa itu kan memang tujuannya untuk mengomentari kerjaan murid. Beda dengan kita membaca buku para ulama yang pengen nambah ilmu. Yang ini barangkali kurang disadari. Dan mungkin orang mengatakan saya membaca, itu bacanya yang tadi itu, yang model-model gak manfaat itu. Sehingga waktunya habis. Waktunya habis. Sementara ketika seorang mau untuk belajar dan mengambil pelajaran dari para ulama, dia nambah lah paling tidak itu. Tambah tawadhu, tambah bisa meneladani, begitu. Kita nggak ada apa-apanya. Ya. Baik, subhanallah, ini sekarang ada kisah dari kalangan salaf. Wa kana ba'du as-salafi idza dhahaba ila syaikhihi tasaddaqa bi syai'in wa qala Allahumma astur 'aiba syaikhi 'anni wa la tudhhib barakata 'ilmihi minni. Kata Ibnu Jamaah, dulu sebagian ulama salaf ketika akan belajar dari gurunya, sedekah dulu. Setelah sedekah dia berdoa, ya Allah, tolong engkau sembunyikan aib guruku di depanku. Dan jangan engkau hilangkan keberkahan ilmu guruku padaku. Artinya subhanallah, dia mau belajar, pengen ilmu yang dipelajari itu berkah, sampai kesalahan guru bukan kelihatan. Sekarang justru guru dicari kesalahannya. Nanti di majelis dipakai untuk bantah. Syekh dulu antum pernah ngomong kayak begini. Subhanallah, ini kan nggak adab sama sekali. Ya, meskipun gurunya ada salah, nanti akan dipelajari. Kalaupun ada kesalahan dari guru, bagaimana dia bersikap? Minimal dia akan husnudzon dengan kesalahan gurunya, dicarikan alasan yang baik, begitu. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah, kuntu asfahul waraqata baina yaday Malikin safhan rafiqan haibatan lah li alla yasma'a waq'aha.
Imam Syafi'i mengatakan, ketika aku di depan Imam Malik di majelisnya, aku membalikkan lembaran ini pelan-pelan. Aku khawatir Imam Malik mendengarkan baliknya buku ini. Bayangkan, ini tidak hanya satu imam saja. Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, ahli hadis. Beliau adalah ulama juga yang wafat di sekitaran Imam Malik. Imam Malik 179, kemudian Abdurrahman bin Mahdi 198. Dekatan mereka itu. Ulama-ulama yang memiliki haibah, wibawa, dihormati majelis mereka. Sampai murid-muridnya cerita, Abdurrahman bin Mahdi apabila sudah di majelis, beliau tidak akan mendengarkan ada orang yang ngeroti penanya. Jadi pena itu atau pensil itu dipakai pisau, diginikan dulu kayak gini. Kemudian setelah itu ada orang yang berani tertawa. Wah, enggak bakal ada kayak begitu. Kalau kedengaran ada yang tertawa atau ngobrol di antara mereka, Abdurrahman bin Mahdi marah, diambil sandalnya, keluar dari majelis. Ini saking dulu murid itu butuh kepada pelajaran dari guru. Zaman sekarang di kelas kalau ada guru ngamuk kemudian keluar kelas, seneng muridnya, sering-sering aja. Oh, subhanallah, dulu pernah kita praktekkan kayak gitu. Ghafarallahu anna. Ya. Jadi gurunya ini sampai marah, dan marahnya itu sampai diungkapkan karena muridnya nggak ngerti kalau gurunya marah. Gurunya mengeluarkan siswa keluar kelas, dicampur sama kelas yang lain. Ya, kita dikeluarkan, kita tambah seneng tuh. Karena di kelas kan bete, bosan belajar. Akhirnya kita di luar, tambah ngobrol sama teman-teman dari kelas yang lain. Akhirnya gurunya ini kayak kekurangan cara untuk memarahi. Akhirnya bilang, kalian ini tak marahi, kalian malah senang. Kalau murid yang ideal dikeluarkan dari kelas tersinggung. Kenapa kami dikeluarkan dari kelas kami? Dicampur sama kelas lain tersinggung lagi. Kenapa kami berhak mendapatkan perhatian dalam belajar malah dikumpul dengan kelas lain? Nggak terima. Loh, kalian malah senang. Ya iyalah, kita kan bosan belajar di kelas. Yang modelnya sudah seperti itu belajar kita sekarang. Nah, kalau dulu sampai begitu, nggak kebayang kan? Ada guru sampai marah, kemudian diambil sandalnya, keluar dari majelis, sudah. Dan murid-muridnya merasa rugi sekali, hari itu tidak belajar. Rugi sekali. Karena memang orientasi belajar sudah banyak perubahan sekarang. Yang penting lulus, kan gitu. Allahumma musta'an. Qala Rabi', ini Rabi' yang dimaksudkan adalah murid dekatnya Imam Syafi'i. Murid terdekatnya Imam Syafi'i yang dulu pernah kita ceritakan 40 kali diulang satu masalah oleh Imam Syafi'i nggak paham-paham. Ini Rabi' bin Sulaiman. Beliau cerita sendiri tentang satu kesempatan. Wallahi majtara'tu an ashrabal ma'a wasyafi'i yanzuru ilayya haibatan lah. Demi Allah, aku tidak berani minum kalau Imam Syafi'i ngelihat aku. Karena betul-betul aku hormat kepada Imam Syafi'i. Antum bayangkan kalau seandainya di kelas ada yang makan gitu. Di pengajian ada yang sampai ngopi apa segala macam. Nah, ini mau ngaji atau mau majelis kayak gitu. Jadi istilahnya majelis itu ada kehormatannya, dihadiri malaikat. Bukan gurunya yang pengen dihormati, tetapi memang itu terhormat. Orang tidak bisa menghormati majelis. Gimana kira-kira dia akan mendapatkan kehormatan dari pelajaran yang ada di majelis? Seperti itu. Dan kita lihat ternyata contoh-contoh yang banyak. Contoh-contoh para ulama salaf yang betul-betul di majlis, di depan gurunya seperti itu. Qala wa hadara ba'du auladil khalifatil mahdi 'inda syarik. Ini contoh yang lain. Ada salah seorang anak sultan hadir di majlisnya Syarik ibn Abdullah al-Qadhi. Ini seorang ulama ahli hadis. Sampai menyampaikan pengajian, ada anak sultan, anak pejabat datang ke situ. Fastanada ila al-ha'id. Dia datang bukannya duduk di depan tapi senderan ke tembok gitu. Ya, senderan ke tembok. Wa sa'alahu an hadis. Sudah senderan ke tembok begini belajarnya, nanya lagi. Nanya tentang hadis sambil senderan begini. Kira-kira yang ditanya gimana kalau ada orang kayak gitu? Ustaz, Ustaz gitu. Itu kalau seandainya ada yang kayak begitu, kemudian yang ditanyakan tentang ilmu yang betul-betul mulia dan memang berhadapan dengan orang yang memuliakan ilmu. Anda lihat bagaimana ini. Beliau mengatakan, "Falam yaltafit ilaihi Syarik." Syarik ibn Abdullah al-Qadhi tidak noleh sama sekali. Tidak noleh sama sekali. Thumma 'ada ilaih. Kemudian orang itu tanya lagi, masih dengan gaya yang sama.
Dikatakan fa'ada syarikun bimithli dzalik, maka syarik tetap tidak bergeming, tidak ditoleh sama sekali. Maka orang itu ngamuk. Faqala atastaqifu bi auladil khulafa, apakah kamu meremehkan anak sultan atau anak-anak pejabat? Qala la, walakinnal ilma ajallu 'indallah min an udayyi'ahu. Tidak, tetapi ilmu ini lebih terhormat dari aku yang akan menyanyiakan ilmu ini. Dalam riwayat dikatakan al-ilmu azyanu 'inda ahlihi min an yudayyi'uh. Ilmu ini merupakan ilmu yang terhormat untuk orang yang memilikinya daripada mereka akan menghinakannya. Maka ada perkataan dari gurunya Imam Malik namanya Rabi'atul Ra'i, Rabi'ah ibn Abdurrahman. Dia mengatakan la yanbaghi li ahadin 'indahu syai'un minal ilmi an yudayyi'a nafsahu. Tidak pantas seseorang yang memiliki ilmu lalu dia menyia-nyiakan dirinya. Dirinya disia-siakan. Dulu pernah kita sampaikan, orang perlu menjaga penampilan, menjaga bawaannya. Bukan jaim saja, tetapi karena dia sedang membawa ilmu yang mulia. Kalau dia tidak menghargai ilmu yang dia miliki, lalu orang-orang juga tidak simpati kepada dia, ilmu ini ditinggalkan. Mungkin perkara itu mubah, akan tetapi ketika tidak pantas dilakukan oleh seorang talibul ilm, maka tidak perlu dilakukan meskipun mubah. Anda pernah kasih contoh ya, ini namanya yang disebut oleh para ulama khawarimul muru'ah. Khawarimul muru'ah artinya menghancurkan kewibawaan orang ya, cara berpakaian, pakaian gaul ya. Ini barangkali karena zamannya zaman medsos, orang berilmu saja kayak kalah dengan medsosnya ya. Zaman dulu para ulama betul-betul menyembunyikan ibadahnya. Zaman sekarang ibadah itu difoto-foto, dibikin konten. Ya mungkin sang alim tidak pengen seperti itu, tapi apakah dia betul-betul tidak tahu kalau sedang dibikin konten gitu? Nah, kalau para ulama beneran, rata-rata kontennya juga nasihat. Tapi zaman sekarang enggak, itu konten itu dibikin-bikin ya. Dibikin-bikin, lagi ngapain begitu. Apalagi kalau bohongan, orang yang pura-pura doa, pura-pura baca Al-Quran, lagi umroh, lagi ihram, lagi ke baqi, lagi ke kuburan. Orang datang ke kuburan untuk mengambil pelajaran sambil mendoakan. Bikin konten. Ya konten nasihat masih mending ya, tapi subhanallah kadang-kadang itu tidak perlu dilakukan. Ya. Masyarakat ini tahu dan bisa dinasihati tanpa ada konten-konten yang tidak perlu. Tapi maksudnya kita sedang berbicara tentang kehormatan seorang ketika dia melakukan tindak yang tidak pantas, meskipun halal atau tidak tidak haram, akan tetapi tidak pantas untuk orang yang memiliki kewibawaan atau ilmu seperti itu. Ya, baik. Disebutkan oleh para ulama ini ya, di antara bentuk penghormatan terhadap ilmu, seseorang tidak gampang memberikan ilmu kepada orang yang tidak ahlinya. Orang yang tidak pantas menerima, kita bagi dengan sia-sia, dengan cuma-cuma, dia tidak akan menghargai ilmu yang kita bagi. Malah dianggap murah itu. Dan ini biasa oleh para ulama dilakukan seperti itu. Sufyan bin Uyainah rahimahullah, seorang ulama ahli hadis dari penduduk Mekah, beliau mengatakan, inni la ahrimu julasai hadithan ghariban limakani rajulin wahidin gharib atau li wahidin thaqil, afwan. Aku mau menyampaikan satu hadis yang gharib, jarang memang, ini riwayat seperti ini jarang sekali. Aku mau sampaikan, gak jadi. Karena aku melihat di majelis itu ada satu orang yang susah paham, gak jadi. Ini sampai para ulama mengatakan ini contoh orang kalau punya kawan yang tidak mendukung belajar. Dianya sudah semangat, dianya cerdas, tapi karena punya kawan yang tidak mendukung dia belajar, sampai dia nggak dapat ilmu gara-gara temennya. Tapi memang para ulama ketika akan menyampaikan ilmu, dilihat, oh kayaknya ini nggak pantas nerima. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah sampai mengatakan, kalau antum lihat, ini dalam kitab Taqyidul Ilm, beliau mengatakan, antum lihat, ada orang meminjam buku, kemudian ketika mengembalikan nitip orang. Sudah, orang ini kayaknya nggak menghargai sama sekali. Bahkan beliau nukil dari perkataan ulama, ketika engkau melihat ada orang mau minjem buku tapi dia tidak ahli, buku antum akan disia-siakan. Sampai sebagian ulama ketika akan dipinjam bukunya, dites dulu ini yang minjem.
Nggak bisa jawab, nggak usah minjem, kamu nggak bakal bisa manfaatkan ini. Kira-kira zaman sekarang ada yang kayak begitu? Ya, kalau orang mau minjem duit, kok ngutus supirnya saja gitu. Minjemnya berapa? 200 juta, ngutus supir? Nggak bakal. Dia mau menghamba, mengiba, kan? Dia datang sendiri. Ketika akan ngambil kok ngutus orang. Nah ini buku kayak begitu, sampai para ulama demikian. Mereka mengatakan ada orang mau minjem buku, ngutus orang, kelihatan nggak serius ini. Nggak jadi dipinjemin. Itu buku, gimana ilmunya? Nah ini ada kisah-kisah kayak begitu. Zaman sekarang kita yang mau mendengar ceramah saya ambil di link YouTube ini kan enak kan? Ya, ya ala kulli hal nusaddid wa nuqarib ya. Nusaddid wa nuqarib. Baik, silakan. Ini gimana nih? Adzan terus. Ya, siap. Maksudnya gimana? Sekarang terus atau adzan dulu? Adzan dulu, siap. Baik. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Antara adab ketika seorang berbicara dengan gurunya, dia tidak menggunakan kata ganti ta atau ka. Ma ra'yuka gitu. Dalam bahasa Arab itu artinya pendapatmu bagaimana gitu. Tapi menggunakan kata-kata yang lebih terhormat. Ma ra'yukum? Madza tarawun? Gitu. Tidak menggunakan ta itu seperti madza taf'al? Apa yang kamu kerjakan? Tidak seperti itu. Ini menggunakan bahasa yang sopan. Madza qultum hafizakumullah, ya gitu. Apa tadi yang antum sampaikan begitu. Tapi tidak langsung madza. Sebenarnya gurunya itu kayak temennya gitu. Diajak ngomong seperti dia ngajak ngomong kawannya. Wala yunadihi min bu'd. Dia tidak panggil gurunya dari jauh. Syekh gitu. Enggak pantas sekali. Subhanallah. Sebagian ulama mereka sampai tidak menyampaikan hadis meskipun dia berdua atau dekat kalau tidak duduk. Abdul Razak As-San'ani rahimahullah yang tadi kita sebutkan, ulama ahli Yaman, wafatnya tahun 211. Beliau ketika menyampaikan hadis kok sambil berjalan enggak jadi. Beliau enggak suka menyampaikan hadis dalam keadaan berdiri. Ada sebagian ulama mereka juga tidak suka kalau sambil berjalan ditanya. Ada sebagian enggak suka. Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau terbiasa ketika jalan gak suka ada orang yang ngikutin di belakangnya. Berdiri beliau, berhenti. Kalian mau ngapain? Mau tanya? Cepat silakan tanya sekarang. Kalau sudah, beliau datang, jalan cepat.
Jalan cepat. Ya, itu kebiasaannya ada di buku sirah beliau, itu murid-muridnya cerita. Beliau kalau jalan tuh cepat dan tidak suka ada yang ngikutin. Ana pernah waktu itu duduk di salah satu pos gitu, musim haji, kita nerjemahkan masyayikh. Ada orang yang agak pendek dan jenggot putih, jalannya cepat. Ada seorang masyayikh mengatakan, "Ar-rajul dzakkarani bi-Syekh bin Utsaimin," gitu. Aku melihat kalau ada orang ini lewat, aku melihat seperti Syekh Utsaimin gitu. Karena jalannya cepat, sudah sepuh dan memang enggak suka ada orang yang ngikutin di belakangnya, begitu. Nah, ini dikatakan jangan panggil gurunya dari jauh, begitu. Bal yaqul ya sayyidi wa ya ustadz. Ya, dia katakan wahai tuanku atau ustadz. Ya, ini panggilan-panggilan contoh saja untuk menghormati gurunya. Wa qala al-Khatib, ini maksudnya Khatib al-Baghdadi rahimahullah, yaqulu ayyuhal alim, ayyuhal hafidh wa nahwi dzalik. Dia panggil wahai alim, wahai hafidh. Ya, ini tergantung masing-masing kebiasaan memanggil gurunya dengan panggilan hormat. Ya, disebutkan wa ma taquluna fi kadza wa ma ra'yukum fi kadza wa shibhu dzalik. Nah, jadi diambil kata-kata yang sopan, yang hormat kepada gurunya. Kalaupun ada pendapat yang pengen ditanyakan. Ada sebagian ulama mengatakan panggilan menurut Arab, orang-orang Arab dengan kunyah Aba Fulan atau Ibnu Fulan, seperti ini adalah panggilan terhormat daripada memanggil nama. Dan ini dari dulu sudah terbiasa seperti itu. Wala yusammihi fi ghaibatihi aidan bismihi illa maqrunan bima yush'iru bi ta'dhimihi ka qawlihi qala asy-syekh aw al-ustadz kada aw qala syaikhuna aw qala hujjatul Islam wa nahwi dzalik. Ketika dia sedang menyebutkan pendapat gurunya, maka tidak disebutkan gurunya dengan nama aja. Oh, Malik ngomong, maksudnya Malik itu Imam Malik, enggak pantas. Tapi dia menyebutkan satu gelar yang kira-kira cocok dan pantas untuk mengistilahkan gurunya ketika dia berbincangkan. Entah mengatakan syaikhuna, ya, guru kami dulu kalau ngomong atau memiliki pendapat seperti ini. Ustadz ini kalau mengatakan pendapat beliau seperti ini. Begitu. Meskipun para ulama juga mengatakan ketika seorang menyebutkan nama tanpa gelar sama sekali, selama tidak ada tujuan istighfaf atau merendahkan, tidak apa-apa. Ketika seorang menyebutkan nama ulama yang sudah lama, seperti yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, la tuqallidni wala Syafi'i wala Thawri wala Al-Auza'i. Kata Imam Ahmad, jangan kalian taklid kepadaku, juga kepada Al-Auza'i, kepada Thawri, kepada yang lainnya. Imam Ahmad meninggal 241, menceritakan ulama sebelumnya seperti Sufyan Ats-Tsauri, wafat tahun 161 atau 162. Kemudian Al-Auza'i 157. Artinya ini ulama-ulama senior semua yang diceritakan. Tidak disebutkan Imam Fulan, Syekh Fulan, enggak. Tapi tujuannya memang tidak merendahkan. Maka sebenarnya memang tidak harus seperti itu. Hanya kalau kita berbicara dengan bahasa yang santun dan sopan, apalagi kepada guru kita, maka tidak pantas kita sebut seperti kawan, begitu. Nah, ini kemudian yang poin berikutnya yang nomor 4, apa kita tambah aja ya. Ya, biasanya kita terlambat banget. Ar-rabi' an ya'rifa lahu haqqahu wa la yansa lahu fadlah. Yang keempat yang perlu diperhatikan adalah murid ketika dia berhadapan dengan guru, dia perlu menghargai kedudukan gurunya termasuk jasanya. Orang kalau pernah dipinjemin uang saja, sungkannya luar biasa, menghormatinya lebih dari orang tidak kenal. Oh, Mas Allah datang, fadol. Padahal biasa aja orang itu, cuman pernah minjemin uang aja. Karena tahu ini jasa. Nah, sekarang orang pernah belajar, orang yang ngajarin dia dari tidak tahu, maka sudah sepantasnya dia meyakini dan menyadari memang gurunya punya jasa besar untuk dia. Ya. Syu'bah Ibnu Hajjaj rahimahullah. Syu'bah ini wafat tahun 160 Hijriah. Seorang ulama ahli hadis, dikenal keras, tegas sekali. Keras sekali Syu'bah Ibnu Hajjaj ini. Ya. Ternyata beliau ketika menyikapi guru-gurunya, beliau mengatakan, "Kuntu idza sami'tu minar rajulil haditsa kuntu lahu 'abdan ma hayya." Aku jika sudah pernah belajar hadis dari seseorang, satu hadis aja, maka aku memposisikan seolah aku adalah budak dia. Selama dia masih hidup, aku akan berusaha untuk mengabdi,
Mengabdi artinya membantu dia. Beliau juga pernah mengatakan, "Ma sami'tu min ahadin syai'an illa wakhtalaftu ilaihi aktsara mimma sami'tu minhu." Tidaklah aku mendengar atau belajar satu hadis dari seseorang atau satu ilmu apa saja kecuali aku akan sering untuk mengunjungi dia. Kebutuhannya apa, aku akan bantu. Karena punya jasa. Dan subhanallah, dulu para ulama ketika mereka belajar juga begitu. Ya, mereka betul-betul sabar. Syu'bah bin Al-Hajjaj ini, beliau cerita, aku hadir di majlis salah seorang ulama, kalau tidak salah Amr bin Dinar, kalau tidak salah. Di majlisnya Amr bin Dinar, aku mempelajari 100 hadis dan aku menghadiri majlisnya 500 kali. Maksudnya bagaimana? Berarti 5 kali majlis biasa sekali kalau aku hanya dapat 1 hadis. Aku bisa meriwayatkan dari guruku Amr bin Dinar 100 hadis setelah aku hadir 500 kali di majelisnya. Kira-kira kita ini hadir pengajian berapa kali ya? Kalau Imam Nawawi rahimahullah sehari bisa 14 majelis atau 12 majelis. Kita dibalik ya, 12 hari sekali. Ya, itu pun alhamdulillah kalau bisa hadir. Kalau ngantuk juga ini takdir dong. Ya, disebutkan juga di sini min dzalika, di antara contoh adab seorang murid kepada gurunya, an yu'azzima hadratahu wa yarudda ghibatahu wa yaghdab laha fa in ajiza an dzalika qama wa faraqa dzalika al-majlis. Di antara bentuk penghormatan dia kepada gurunya, dia panggil dengan nama yang terhormat. Ketika gurunya diribahin. Diribahin itu artinya diomongkan kejelekannya, maka dia bela. Bahkan dia marah ketika gurunya diomongkan kejelekannya. Ya, diomongkan kejelekannya. Kalau ternyata dia nggak bisa bantah obrolan-obrolan yang membicarakan kejelekan gurunya, dia sengaja meninggalkan majelis itu. Artinya ini merupakan sikap pengingkaran. Gurunya diomongkan kejelekannya. Tapi maksudnya kalau memang yang diomongkan itu murni ghibah. Kalau yang diobrolkan di majelis itu memang ada sebuah pembahasan yang perlu didiskusikan. Syekh Fulan pernah mengatakan demikian, tapi pendapat itu keliru misalkan. Yang benar sesuai dalil seperti ini. Makanya tidak mengapa ini. Tidak ada apa-apa. Karena memang guru itu bukan nabi yang tidak bisa salah. Tetapi memang perlu dicari kebenaran. Tetapi maksudnya ketika ada orang menghibahi gurunya, maka dia bisa membantah. Wa yambaghi an yad'u lahu muddata hayatihi wa yar'a dzurriyyatahu wa aqaribahu wa awidda'ahu ba'da wafatihi. Sudah semestinya seorang murid ini sesuai kemampuan, tapi ya, dia berusaha untuk mendoakan gurunya selama gurunya masih hidup. Ketika gurunya sudah meninggal, perlu dia perhatikan juga keluarganya, kerabatnya, orang-orang yang dicintai gurunya. Kalau seandainya mereka mampu, luar biasa. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selalu mengkhususkan sebagian baitu malil muslimin untuk istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar sampai mengatakan, "Wallahi la qarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu an asila min qarabati." Demi Allah, sungguh aku lebih suka menyambung hubungan kekerabatan dengan keluarga Nabi SAW daripada menyambung keluargaku sendiri. Ini karena memang bagaimana seorang murid menghormati gurunya sampai ke keluarganya hormat. Begitu. Wa yata'ahadu ziyarata qabrihi wal istighfar lahu was sadaqata anhu. Kalau sudah meninggal ya sering dikunjungi, meskipun tidak harus seorang mengunjungi kuburan dengan waktu yang sering, tidak harus ya. Kemudian istighfar, minta ampunkan gurunya, mendoakan, bahkan sedekah untuk guru ya. Untuk sedekah untuk orang tua aja kan jarang kadang-kadang orang ya, dan ini merupakan sedekah yang dibolehkan untuk si mayit. Orang sudah mati kita sedekahkan untuk dia, ini merupakan ibadah yang sesuai sunnah, dibolehkan. Nah ini sekarang sedekah untuk guru. Subhanallah, Anda pernah dengar Ibnu Hazm Al-Andalusi rahimahullah. Beliau seorang ulama yang dalam sejarahnya tidak pernah haji. Tidak pernah haji. Dan subhanallah, beliau memiliki beberapa pilihan dan pendapat dalam fikih haji menyelisihi jumhur. Tapi para ulama mengatakan wajar tidak pernah haji. Gitu. Dan subhanallah, banyak ulama yang sudah menghajikan Ibnu Hazm. Karena beliau seorang alim.
seorang alim sehingga ketika wafat belum haji bisa dibadalkan. Dan banyak para ulama yang menghajikan Ibnu Hazm karena tahu mereka Ibnu Hazm belum haji. Bahkan Anda pernah dengar Syekh bin Baz rahimahullah pernah menghaji badalkan Ibnu Hazm rahimahumullah jami'an. Ya. Wa yasluku fis samti wal hadi maslakah wa yura'i fil ilmi wad dini 'adatah wa yaqtadi bi harakatihi wa sakanatihi fi 'adatihi wa ibadatihi wa yata'addab bi adabihi wa la yad'a al-iqtida'a bihi. Ini terakhir ya. Nah, ini disebutkan seorang murid perlu mencontoh gerak-gerik gurunya. Kalau diam bagaimana diamnya, ketika ibadah bagaimana ibadahnya. Maka ini pentingnya poin pertama. Poin pertama ketika dia milih guru, dia perlu milih guru yang ahlus sunnah. Ketika gurunya beribadah, dia bisa contoh ibadahnya. Ya, jangan ada guru yang ditanya, "Afwan Ustaz, afwan Syekh, antum melakukan ini kira-kira boleh nggak anak tahu dalilnya?" Sudah sopan tanyanya, "Kamu ini durhaka ya, kamu nggak percaya dengan gurumu." Wah, masa panjang jadi urusannya. Ya, antum pilih-pilih guru makanya, sehingga ketika akan beribadah bisa contoh ibadah gurunya. Sehingga yang diarahkan oleh Syekh Shalih Utsaimin, beliau mengatakan kalau guru kita adalah orang yang mengikuti sunnah, kita mencontoh guru akan mengantarkan kita kepada mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Baik, ini dapat kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan, Ustadz mohon nasihatnya untuk kami para ummahat yang kadang dalam bermajlis ini banyak melalaikan adab-adabnya. Apakah kami salah ketika kami mengingatkan saudara kami yang membawa anak ke majelis ilmu untuk bisa menjaga anaknya? Ini masalah klasik ya. Ya, boleh apa tidak? Boleh, tidak ada masalah. Ya, kita katakan anak ini ketika dibawa ke majelis boleh. Bahkan memang banyak riwayat yang menunjukkan anak kecil di zaman Nabi SAW hadir di majelis, nggak ada masalah. Cuman hendaknya yang membawa tanggung jawab, gitu saja. Tanggung jawab, tidak dibiarkan anaknya membuat huru hara pengajian. Ya, orang tuanya pengen mencatat serius, tahu anaknya bikin onar di sana, dia nggak mau tahu. Ketika ditegur tersinggung, marah, wah ngamuknya sampai 1 tahun. Kalau perlu menghajar pengajian itu gara-gara anaknya ditegur. Ini repot ya. Repot seperti ini. Jadi proporsional. Kalau seandainya memang pengen agar putranya mendapatkan ilmu, ya dia perlu menyetel dari awal. Nanti kalau ikut harus begini-begini. Nanti dievaluasi di rumah. Dievaluasi di rumah. Kamu tadi gini. Kenapa? Kan sudah dibilang sama Abi. Nah, kayak gitu. Kalau bisa begitu, Masya Allah luar biasa. Ya. Saya ingat orang tua saya itu, kalau saya mau ke masjid sudah diperingatkan, kok ketahuan kita dikerjain, padahal kita dikerjain, kita nggak guyon sama teman-teman itu, dikerjain, dipukul apa gitu, sampai rumah tempeleng sudah. Ya, meskipun ini tidak benar ya, akan tetapi memang orang tua itu ada yang hazim, ya, tegas keras begitu. Tapi mending ini daripada orang tua yang lembek, ya, merugikan kaum muslimin. Ya, tetapi kita katakan kita wasat, ya, artinya kita tengah, tidak terlalu keras, tidak juga terlalu mengentengkan. Masalah membawa anak boleh-boleh saja, nggak ada masalah begitu. Bagaimana dengan guru kita waktu sebelum di manhaj salaf yang pernah ngajari kita bahasa Arab atau tajwid tapi masih melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak sesuai sunnah? Bahkan kita harus juga tawaduk dengan mereka. Ya, kita justru bentuk ketawaduan itu mengingatkan. Kalau ada orang salah, ya kita ingatkan. Tapi mengingatkannya tidak seperti mengingatkan kawan. Ya, dengan bahasa yang sopan, dengan waktu yang tepat, tidak di depan orang, bisa seperti itu. Dan tujuan kita bukan memberi hidayah dia, tujuan kita mengingatkan, dan kita punya harapan mudah-mudahan dia bisa berbenah begitu. Kalau tidak ya sudah, kita sudah sampaikan seperti itu. Baik, Masya Allah. Soalnya pakai bahasa Arab, anak ini lemah bahasa Arab anak. Iya, ini pertanyaannya pelajaran yang lalu. Pelajaran yang lalu tentang ketika seorang penuntut ilmu perlu selektif dalam memilih guru. Dia istikharah, kemudian dia betul-betul belajar dari orang yang sudah memiliki keahlian dan semacamnya.
Kemudian disebutkan al-hikmatu dhallatul mu'min. Al-hikmatu dhallatul mu'min itu artinya yang kita harus cari itu adalah hikmah itu. Di mana kita dapat, maka kita akan ambil pelajarannya, tidak milih-milih begitu. Lihat pembahasannya. Ini kan pembahasannya beda ya. Pembahasannya beda. Jadi ketika seorang memang perlu mempelajari, tidak pilih-pilih. Dicontohkan juga oleh penulis. Orang yang sedang ketakutan dikejar serigala. Sudah capek dia. Ada orang mengatakan, kamu biar selamat, lompat di pohon. Lompat di pohon dia. Dia nggak perhatikan, ini orang ke-100 yang ngasih ana masukan. Ana udah capek mendengar, ada orang kasih saran semuanya. Ini sekarang saya udah capek gitu. Sudah biar saya dimakan serigala. Kan nggak mungkin. Ya, dia pasti akan terima semuanya. Karena dalam butuh dan memang saran itu masuklah gitu. Ya, artinya dia memang cocok. Nah, ketika dia akan belajar seperti itu. Ya, dia tidak perlu. Dan dalam poinnya itu dia tidak boleh memilih ustadz yang viral saja, dai yang viral saja. Mestinya semua diambil kalau memang ilmu itu bermanfaat dan dibutuhkan. Otomatis yang dibandingkan bukan yang viral ini sunnah, yang tidak viral tidak sunnah. Yang enggak begitu perbandingannya. Ya, yang perbandingan adalah semuanya ulama ahlus sunnah begitu. Baik, ini ada pertanyaan juga. Ini jangan-jangan pertanyaan bukan untuk ana, ini nyangkut di sini. Kayaknya dari kemarin ya sudah nggak jadi lana jawab. Khairan, enggak, ini sebelum pengajian. Sebelum pengajian. Alhamdulillah. Khairan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Roja TV. Demikianlah ikhwatal Islam, ma'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Kajian ilmiah yang telah kami hadirkan dan kami telah pancarluaskan dari Masjid Al-Barakah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Saluran tilawahat Al-Quran dan kajian Islam. Kalau sekiranya perbuatan itu baik, tentulah para sahabat telah mendahului kita mengamalkannya. Kalimat yang maknanya dalam karena ia diucapkan. Hadirilah Tablik Akbar bersama Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad Hafizahullah dalam pembahasan kitab Laukana Khairon Lasabakuna Ilaih bab ke-8. Apa yang dimaksud dengan kalimat tersebut yang merupakan salah satu kaidah dari kaidah-kaidah agama. Ahad 29 Safar 1447 Hijriah, 24 Agustus 2025, jam 9 sampai dengan waktu zuhur. Tempat di Masjid Jami Al-Barakah, Cilengsi, Bogor. Informasi hubungi 0822 9800 0756. Terbuka untuk umum, ikhwan dan akhwat. Lau kana khairan lasabakuna ilaih. Roja TV.